Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Pemirsa, film Woman from Rote Island, sebuah karya visual garapan sutradara Jeremias Nyangun, tengah hangat diperbincangkan publik di ruang digital. Film ini tengah menjalani tahap seleksi dan nominasi untuk masuk ajang tertinggi perfilman dunia Piala Oscar. Sebagai bentuk dukungan bagi karya anak bangsa, Lembaga Sensor Film menggelar nonton bareng Woman from Rote Island bersama Kabinet Merah Putih dan para awak media. Mama Marta, tadi potong ada omong. Kalau Marta son pulang, pasti pulang Bapak. Film Woman from Rote Island karya Jeremias Nyangun terpilih mewakili Indonesia dalam ajang Piala Oscar 2025. Film ini berkisah tentang praktik kekerasan seksual dan kekerasan berlapis terhadap perempuan. Melalui film ini, sang sutradara ingin menyuarakan lawan kekerasan terhadap perempuan. Isu yang menurutnya tidak hanya relevan dengan masyarakat Indonesia, tetapi juga terjadi di berbagai negara. Film Woman from Rote Island saat ini masuk dalam 85 besar dan hanya tinggal beberapa tahap lagi masuk dalam 14 besar nominasi yang kemudian akan mengerucut menjadi 5 nominasi pada 8 Januari 2025. Publikasi menjadi kunci menggaungkan film ini. Sebagai bentuk dukungan publikasi, Lembaga Sensor Film turut mendukung publikasi Woman from Rote Island melalui nonton bareng di 3 bioskop di Jakarta dengan waktu yang berbeda-beda. LSF mengundang sejumlah pejabat negara, para tokoh masyarakat, aktivis perlindungan perempuan dan HAM, pelaku perfilman dan perwakilan media dalam nobar Woman from Rote Island. Dewi Rahmarini selaku komisioner LSF dalam kesempatan terpisah menyebut, nobar selain menjadi bentuk dukungan publikasi juga merupakan upaya LSF memperkuat apresiasi karya sineas anak bangsa. LSF berharap nobar dapat meningkatkan kesadaran publik akan perlunya apresiasi film Indonesia di tingkat global. Dewi juga menyambut baik kerjasama LSF dan Kemkondisi dalam publikasi film ini. Lembaga Sensor Film telah mengadakan beberapa kegiatan untuk mendukung film ini dapat terpublikasi dengan baik. Kami mengadakan nonton bareng dengan berbagai komunitas, juga kami juga mengadakan nonton bareng dengan perwakilan media yang kami harapkan dari kegiatan nonton bareng ini akan membawa dampak bahwa film ini semakin dikenal luas oleh masyarakat baik di dalam negeri Indonesia juga berita ini sampai keluar. Kerjasama yang baik antara Lembaga Sensor Film dengan Kementerian Komunikasi Digital dan dari produser serta pemain film sutradara Woman from Rote ini kita lakukan sebagai bentuk upaya pemerintah bersama-sama dengan seluruh lapisan insan perfilman mendukung film ini agar dapat lolos dan juga menjadi pembelajaran bagi film-film berikutnya bila ingin masuk seleksi Oscar. Kegiatan nonton bareng Woman from Rote Island membawa semangat mempromosikan budaya bangsa Indonesia, sekaligus literasi bagi masyarakat atas fenomena kekerasan pada perempuan dan perjuangan korban mencari keadilan. Pemirsa, film Woman from Rote Island akan mewakili Indonesia dalam ajang Piala Oscar 2025. Film karya sutradara Jeremias Nyangun ini telah masuk daftar 85 besar dari ratusan negara lainnya. Lantas pemirsa, seperti apa kisah di balik film ini dan apa strategi dari tim untuk bisa menembus Piala Oscar 2025? Malam hari ini kita akan berbincang langsung dari studio JPA TV bersama sutradara film Woman from Rote Island, Jeremias Nyangun. Selamat malam, Pak Jerry. Selamat malam, Mbak. Apa Selamat kabar malam. Bapak? Selamat sehat? Sehat. Baik, sehat. Terima kasih, Pak Jerry sudah datang Ya. langsung ke studio JPR TV tentunya untuk membahas hal yang luar biasa ya, karena film karya anak bangsa ini kembali mewakili Indonesia dalam ajang Piala Oscar 2025. Terima kasih sekali lagi, Pak Jerry. Sama-sama, Mbak. Pak Jerry, kita sebelum membahas lebih dalam terkait seleksi nominasi, mungkin kita bisa kilas balik sejenak sebenarnya apa yang membuat Pak Jerry mengambil tema tentang kekerasan seksual terhadap perempuan untuk film ini? Mungkin karena saya sebelum-sebelumnya memang sering menulis film dan masuk ke wilayah Indonesia Timur. Saya masuk ke Papua, saya masuk ke Sumbawa, dan beberapa daerah lainnya, beberapa kali bikin film di Indonesia Timur. Ketika sampai di Rote, kita melakukan opshop. Saya melakukan opshop, keliling-keliling Pulau Rote, ngobrol dengan banyak orang, banyak masyarakat. Bahkan terakhir kita juga ngobrol-ngobrol dengan pihak kepolisian, Kapolres, dan segala macam. Berbagai unsur dari masyarakat setempat lah di Rote gitu. Ya, kemudian ya hasil opshop itu
memang tingkat pelecehan seksual salah satunya itu lumayan tinggi di sana. Mungkin daerah itu daerah kecil ya, jadi ketika terjadi sesuatu itu gampang terlihat. Barangkali di Jawa itu mungkin tingkat presentasinya juga tidak kalah gitu loh. Cuma karena penduduknya banyak, jadi tidak terlampau kelihatan. Terlihat, iya. Gitu loh. Nah, ketika observe itu berjalan, kemudian saya memutuskan bahwa ternyata cukup tinggi di Rote, bukan hanya pelecehan terhadap perempuan, tapi juga terhadap laki-laki, anak laki-laki terutamanya gitu loh kan. Saya menarik diri dari Rote. Saya lihat Indonesia secara keseluruhan. Ternyata juga di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, sebagian Sumatera, Kalimantan, ternyata sangat tinggi sekali. Ada pelecehan terhadap perempuan, kekerasan terhadap perempuan, bahkan ya pelecehan terhadap anak laki-laki dan segala macam itu sangat tinggi di Indonesia. Saya menarik diri lagi, saya mencoba untuk mencari data-data yang lebih akurat, untuk secara lebih lebar. Ternyata di Myanmar, di India, di Afrika Selatan, Australia, bahkan beberapa negara Eropa cukup tinggi sekali. Sehingga saya memutuskan bahwa saya harus menulis cerita ini. Bukan hanya untuk Rote, tapi untuk Indonesia, untuk Myanmar, India, Afrika Selatan, sebagian Eropa, bahkan Australia cukup tinggi sekali persoalan ini. Ya, memang secara garis besar memang terinspirasi dari kisah nyata yang memang kekerasan seksual terhadap perempuan ini sangat tinggi ya, khususnya di Indonesia ini. Nah, kemudian untuk pemilihan pemainnya, apakah film ini mengambil langsung dari orang-orang Rote atau bagaimana pendalamannya? Ya, ketika itu sebagai kreator tentulah saya tidak gampang menyerah. Ketika memang kondisi saya dihadapkan bahwa saya tidak dikasih artis, tidak dikasih aktor yang sudah punya nama, gitu. Ya saya juga tidak berkecil hati. Artinya karena basic saya dari teater, saya tidak ingin gampang menyerah, ya menggunakan apa yang diberi itu yang saya kerjakan gitu loh. Saya dengan pengcastingan di lapangan pemain-pemain katakanlah bukan pemain profesional, mereka sama sekali belum pernah main film, bahkan tidak mengerti acting. Kekurangan mereka saya ambil menjadi kekuatan. Dengan proses latihan yang kurang lebih pengcastingan 3 bulan, proses latihan 3 bulan, saya shoot itu ya kurang lebih hampir sebulan. Kelar itu gitu loh. Ya memang agak panjang, tapi bahwa itu yang bisa dilakukan yang terbaik. Saya kira dan mereka membuktikan bahwa mereka jadi pemain yang luar biasa. Ya. Oke. Nah, kemudian saya juga sempat melihat sedikit begitu filmnya, di situ tidak hanya menceritakan soal kekerasan seksual terhadap perempuan maupun laki-laki, namun juga memperlihatkan beberapa scene di Rote begitu, entah kebudayaan ataupun keindahan alam. Nah, apa yang ingin disampaikan melalui scene ini? Kalau kita lihat kebudayaannya memang luar biasa ya. Pada umumnya Indonesia sungguh luar biasa selain Rote, kemudian kalau kita lihat landscape-nya, pemandangan alam, luar biasa gitu, sangat natural sekali. Bahkan banyak sekali bule-bule ya kalau yang sudah bosan di Bali, bosan di tempat crowd gitu, mereka pindahnya ke Rote. Terutama Rote bagian barat. Ya. Kalau Rote yang kita pakai syuting itu memang Rote bagian tengah, karena saya pengen menghindar dari agar moodnya itu terkesan saya tidak mau, yang saya kejar adalah naturalnya gitu loh. Saya tidak mau ada sedikit tersentuh oleh pariwisata dan segala macam itu gitu loh. Tapi di bagian Rote Barat itu banyak sekali orang-orang luar negeri, bahkan orang-orang Indonesia yang investasi di sana, yang buka bungalow, punya villa dan segala macam itu cukup banyak. Jadi pariwisata sesungguhnya sudah cukup berkembang. Secara alam Rote itu sangat luar biasa bagi saya karena natural gitu kan ya. Dan memang faktanya begitu. Tetapi ada persoalan di balik itu yang saya lihat. Sama lah Indonesia, kaya, indah, segala macam, tapi banyak persoalan. Nah, gitu. Nah, itu yang saya lihat dan kemudian saya angkat di dalam film. Gitu. Kemudian dari data yang kami dapatkan, Kak Jerry ini sebagai sutradara ini menjadi karya debut pertama ya, film ini menjadi sutradara begitu. Nah, sejauh ini tantangan yang dihadapi, karena ini kan karya pertama sebagai sutradara, seperti apa? Tentulah, karena saya didukung oleh para kru yang hebat-hebat,
katakanlah aktor aktris yang walaupun mereka berasal dari lokal, mereka mempersembahkan hidup mereka untuk paling tidak hampir setahun bersama-sama kami untuk membuat film ini. Mereka menyerahkan jiwa raga mereka kemudian untuk berkesenian, terutama membuat film. Itu membuat saya walaupun sebagai direktur pertama, ya saya menjalankannya dengan baik aja dan menjalankannya dengan happy, walaupun penuh dengan tekanan dan persoalan, terutama tekanan-tekanan mental. Karena apapun ceritanya, Anda sebagai sutradara pertama kali, itu pasti kalau tidak kuat mental ya bisa drop dan mungkin mempengaruhi itu. Tapi syukurnya karena sekali lagi, karena kru, pemain, produser mendukung kita, membuat semangat kita menjadi besar. Gitu. Ya, adanya dukungan begitu ada ya dukungan. dari kru maupun pemain juga Semua menjadi semangat. Bahkan sampai masyarakat setempat, masyarakat itu sangat membantu gitu loh. Bukan sekedar cerita bohong atau sekedar lip service, bahwa masyarakat setempat itu ketika kami kehabisan amunisi, kehabisan apa, mereka datang sampai mereka nyumbangin ayam sekian puluh ekor untuk kru. Kita kehabisan beras sampai segitunya, mereka tidak sungkan bawa beras ke tempat base camp kami, gitu ya? Tempat base camp kami. Iya. Oke, kemudian berbicara mengenai Piala Oscar 2025 begitu. Nah, film ini menjadi salah satu yang ikut diajukan begitu dalam Piala Oscar 2025. Nah, sejauh ini tahapan kemudian persyaratannya seperti apa? Yang mengurus tentang persyaratannya, waktu itu Dewan Komite Film menelpon saya, Mas Garin telepon, kita ngobrol sedikit bahwa memang ada kurang lebih 20 persyaratan. Kalau menyinggung persoalan persyaratan, ada 20 persyaratan yang harus kami komplitkan untuk mensummit ke Oscar. Dan saya tidak tahu apa itu karena produser saya yang mengerjakan itu gitu loh. Ya, kemudian persyaratan itu sudah disiapkan. Mereka mungkin Komite Film Nasional mensummit film ini ke Oscar gitu. Dengan kemudian pihak produser menyerahkan apa-apa saja yang harus dikirim ke panitia Oscar. Kemudian sebulan kemudian kami mendapat kabar dari, saya tidak tahu persis angkanya, dari ratusan negara, katanya seperti itu. Kemudian dikurasi menjadi sekarang posisinya 85 negara. Kita masuk dalam 85 negara itu sekarang ini. Oke. Nah, kemudian target besar yang ingin dicapai, apakah masuk nominasi atau memang ya sudah terima apa adanya begitu istilahnya? Nah ini bagian penting nih. Ini bagian penting dari obrolan kita, saya rasa gitu ya. Kalau yang tadi itu mungkin pernik dan semua orang mengalami itu gitu ya. Karena kalau bahwa harapan, semua orang boleh berharap, dan kami ya betapa senangnya kalau film ini bisa melangkah lebih jauh. Senang, sangat manusiawi gitu. Tapi lebih daripada itu, yang membuat kami penasaran, kami ingin film kami ini, yang terutama Woman ini, untuk diurus secara sebaik mungkin oleh semua pihak, termasuk pemerintah maupun publisher yang ada di sana. Persoalannya adalah, banyak masukan-masukan ke saya dan ke teman-teman yang lain, film yang kemudian lolos selection official ke Oscar itu ketika tidak melakukan campaign, terutama di Amerika, mempengaruhi publik Amerika, mempengaruhi juri-juri atau pikiran juri-juri di Academy Award, dan kemudian perwakilan-perwakilan dari Academy Award, dari NGO dan segala macam yang saya tidak terlampau paham itu gitu loh. Nah, kalau kita tidak melakukan kampanye yang seperti saya katakan tadi, bahwa kita tidak akan beranjak. Saya mendorong teman-teman, kami mendorong diri kami sendiri juga, mendorong teman-teman menggalang berbagai bantuan dari semua unsur-unsur terkait, bahkan masyarakat Indonesia, untuk memberi dorongan ini juga terhadap pemerintah. Yang sudah mereka buktikan dengan nomor-nomor dan segala macam, termasuk wawancara, bagian dari itu gitu loh. Yang lebih penting adalah agar kita semua, masyarakat Indonesia, bangsa ini tahu rules-nya, terutama insan-insan perfilman ya, yang bergerak di dalam, katakanlah memang pekerjaannya dia berprofesi sebagai seorang pekerja film gitu.
kita harus tahu rules-nya Oscar. Ya. Kalau kita tidak melakukan itu, sepanjang tahun kita hanya mendengar bahwa ya film Korea menang di Oscar, film India menang di Oscar, film Cina menang di Oscar, tanpa kita tidak pernah tahu Di baliknya seperti iya, apa? rules-nya Ya. seperti apa. Bahwa kita lolos selection official ini kita harus ngapain. Ya. Yang saya dengar, kita harus punya publicist dari Amerika yang khusus mengurus Oscar. Oke. Publicist itu harus disewa. Bahasa yang lebih tepat bukan. Harus diajak kerjasama dengan nilai kontrak yang ya mungkin kalau ukuran uang luar kecil ya. Kalau ukuran Indonesia mungkin agak besar gitu. Itu hitungannya ya miliaran gitu kan. Ya untuk mengurus kita gitu loh. Dari bahwa di sana kita harus punya publicist. Yang saya dengar begitu, kita harus screening minimal di 4 titik. Nah, 4 titiknya saya tidak tahu. Apakah dalam satu kota boleh 4 titik atau memang di beberapa negara bagian? Nah, ini kan yang publicist itu yang harus menjelaskan ke kita. Iya. Ya, yang sampai hari ini pun sebenarnya kita belum punya publicist dari luar itu karena sangat mahal. Nah, kita harus tahu, bangsa ini harus tahu, apalagi insan perfilman. Bukan karena film Women from Rhode Island ini, yang harus ini. Sekali lagi, saya tidak ingin munafik. Mudah-mudahan Tuhan memberkati film ini, dia melangkah sejauh mungkin. Ya. Sebagai anak bangsa, siapa sih yang nggak senang gitu loh. Kalau dia sampai segini pun saya sudah bersyukur ya. Saya sudah bersyukur. Tetapi bahwa kalau dia melangkah lebih jauh, kita pastilah akan lebih happy lagi. Tapi lebih jauh daripada itu, yang lebih penting adalah kita tahu bagaimana rules-nya Oscar agar film-film di tahun-tahun berikutnya, teman-teman insan perfilman bikin film, kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Kira-kira begitu, Mbak. Oke. Terakhir, Pak Jerry sebagai sutradara, kemudian apa yang ingin digarap selanjutnya? Target selanjutnya setelah film ini seperti apa? Ya sebagai pekerja film tentulah, Mbak, tentulah. Teman-teman, jadi beban terutama mental sangat ini gitu ya. Semua cukup banyak teman-teman yang menunggu. Doakan kami, doakan saya sama Heart Picture untuk bikin satu film judulnya Black Coffee di Gayo, Aceh. Coffee di Aceh. Di Aceh gitu. Ya, kalau kemarin settingnya Rote. Ya. Nah, Sekarang pindah ke Aceh Okay. gitu. Mudah-mudahan mohon bantu doa supaya bisa berjalan dengan baik dan berjalan dengan lancar. Ya. Tentunya kita berharap bersama semoga Pak Jerry dan juga tim bisa lancar dalam pembuatan film untuk Indonesia ini, dan semoga tentunya film Women from Rhode Island bisa masuk nominasi Piala Oscar 2020. Amin. Baik, terima kasih Pak Jerry. Ya. Terima kasih sudah berdialog bersama kami. Tapi boleh saya titip sesuatu? Oke, boleh, silakan. Saya harus Secara singkat, Pak Jerry. saya harus mengucapkan terima kasih sekali kepada Kemendikbud, Ya. mengucapkan terima kasih sekali pada lembaga sensor dan Kementerian Digital ini ya. Ya, Kementerian Komunikasi dan Digital. Komunikasi dan Digital. Terima kasih sekali. Teman-teman mensupport kami. Dari berapa minggu yang lalu, faktanya seperti ini. Ya. Thank you. Terima kasih sekali lagi Ya. Pak Jerry. Salam sehat selalu. Selamat terus berkarya untuk Indonesia. Baik. Dan pemirsa, itulah dialog kami bersama sutradara film Women from Rhode Island, Jeremias Nyangun. Dan kami akan segera kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.